Apakah kalian punya akun Facebook? Jika iya, mungkin kalian pernah mengakses fitur kenangan di Facebook. Di fitur kenangan kalian akan dapat melihat status Facebook kalian, baik berupa foto, tulisan atau pesan, lokasi yang pernah kalian kunjungi, momen atau kejadian yang pernah kalian alami di tahun lalu, dan tahun-tahun yang lalu. Dengan melihat kenangan di Facebook, mungkin di antara kita ada yang tersenyum, malu, marah, sedih dan berbagai perasaan lainnya. Setiap gambar, status yang kalian upload di masa lalu dan muncul di fitur kenangan bisa jadi memiliki suasana atau emosi tersendiri. Momen atau peristiwa di masa lalu dapat dikatakan sebagai salah satu bagian dari sejarah. Ketika kita mengingat masa lalu, kita bisa memahami bahwa ternyata masa lalu berhubungan dengan masa kini. Ketika hari ini kita bersekolah di kelas 10 Madrasah Aliyah atau SMA, tentu sangat berkaitan dengan masa lalu kita sebelumnya, yaitu kita pernah sekolah di Madrasah Sanawiyah atau SMP, dan sebelumnya kita sekolah di Madrasah Ibtidaiyah atau SD, dan jauh sebelumnya tentu terkait dengan kelahiran kita. Ini menunjukkan bahwa dimensi waktu dalam sejarah yaitu masa lalu, masa kini, dan masa depan saling terkait. Sejarawan Indonesia, yaitu Profesor Sartono Kartodirjo, menyatakan bahwa mereka yang melupakan masa lampaunya itu telah kehilangan identitas dan oleh karena itu dapat membahayakan masyarakat di sekitarnya. Presiden Soekarno juga pernah berkata, "Jas merah," atau "jangan sekali-kali melupakan sejarah." Pernyataan Profesor Sartono Kartodirjo dan Presiden Soekarno tersebut menunjukkan begitu pentingnya masa lalu, dan begitu sangat berharganya masa lalu. Namun, terus-menerus mengingat masa lalu dan melupakan atau mengabaikan masa kini, dan masa depan, tentu juga tidak tepat. Hal ini senada dengan pernyataan John Dewey, bahwa sejarah harus dapat memecahkan masalah masa kini. Maksudnya, sejarah harus bisa menjadi solusi bagi permasalahan pada masa sekarang. Sebagai contoh, kita menyaksikan sampah yang menumpuk dan berserakan di mana-mana. Hal ini menunjukkan bahwa hilangnya kesadaran masyarakat kita untuk mencintai lingkungan. Di masa lalu, manusia purba sudah pandai dalam mengelola sampah. Kita bisa melihat Kyokenmodinger atau tumpukan kulit kerang peninggalan masa Mesolitikum. Peninggalan praaksara ini menunjukkan begitu pedulinya manusia purba dalam mengumpulkan sampah dan tidak membiarkannya berserakan di mana-mana. Semangat mencintai lingkungan yang dimiliki oleh manusia purba inilah yang perlu kita lanjutkan di masa kini dan masa yang akan datang. Contoh lainnya, di sekitar rumah, mungkin kita akan menemukan tugu peringatan atau monumen. Tugu ini tentu bukan sekedar dibangun. Pembuatan tugu ini terkait dengan peringatan terjadinya suatu peristiwa di masa lalu di tempat tersebut. Tugu ini dibangun agar kita di masa kini dan masyarakat di masa yang akan datang tetap mewarisi ingatan peristiwa yang terjadi di sekitar tugu tersebut. Selain itu, tugu tersebut juga dibangun agar semangat atau nilai-nilai perjuangan dan kebaikan di balik peristiwa yang terjadi di sekitar tugu tersebut di masa lalu, terus tertanam dalam diri kita dan masyarakat di masa kini dan masa depan. Sebagai contoh, tugu di Jalan Perapatan Jalan Siliwangi, Jalan Kartini, dan Jalan Veteran Kota Cirebon. Tugu tersebut dibangun sebagai pengingat bahwa rakyat Cirebon ingin segera merdeka lepas dari penjajahan dan kemudian mendorong Dr. Sudarsono dan kawan-kawan untuk menyatakan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 15 Agustus tahun 1945. Selain itu, tugu ini juga dibangun agar kita di masa kini terus semangat mencintai negeri Indonesia dan semangat untuk berjuang demi kemajuan masyarakat Indonesia. Terkait dengan pendapat John Dewey, yang mengatakan, sejarah harus dapat memecahkan masalah masa kini. Yuk sekarang kita bahas tentang kegunaan sejarah bagi masa kini dan masa depan. Profesor Nugroho Noto Susanto menyebutkan setidaknya terdapat 4 kegunaan sejarah, yaitu kegunaan inspiratif. Kegunaan inspiratif artinya berbagai peristiwa masa lalu atau sejarah dapat memberi ilham, ide atau gagasan untuk masa kini. Apakah kalian pernah nonton film Samurai X yang tokoh utamanya bernama Kenshin Himura? Sekilas, film tersebut berkisah tentang kehidupan samurai di Jepang, dan perubahan zaman di Jepang pasca restorasi Meiji.
Dari film ini kita akan paham bahwa sejarah di Jepang dapat memberi inspirasi para seniman film dan kreator film dan komik untuk membuat karya di masa kini dengan terinspirasi dari sejarah. Di Indonesia, khususnya di Cirebon, kita bisa melihat begitu indahnya desain Masjid At-Taqwa dan alun-alun kota Cirebon. Kita, wisatawan domestik, dan wisatawan mancanegara tidak sedikit yang selfie dengan Masjid At-Taqwa dan alun-alun kota Cirebon sebagai latar belakang foto. Keindahan Masjid At-Taqwa dan alun-alun kota Cirebon tentu berasal dari para arsitek yang mendapatkan inspirasi desain karyanya dari sejarah Cirebon, yaitu Masjid Sang Cipta Rasa Kasepuhan Cirebon dan Gapura serta bangunan Keraton Kasepuhan Cirebon. Kegunaan edukatif. Kegunaan edukatif artinya belajar dari pengalaman yang pernah dilakukan orang atau kelompok masyarakat di masa lalu. Apa yang kita pelajari dari masa lalu untuk masa kini? Akhir-akhir ini, masyarakat Indonesia begitu mudahnya dihasut oleh berita-berita hoaks dan berita pemecah belah bangsa. Dari masalah ini, kita dapat belajar dari masa lalu masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Pada masa Kesultanan Mataram Islam dan Kesultanan Banten, kita mendapatkan fakta bahwa kedua kerajaan tersebut terpecah dan hancur akibat adu domba pihak penjajah. Oleh karenanya, pada masa kini kita jangan sampai mudah terpengaruh oleh berbagai hasutan yang dapat memecah belah negara Indonesia yang kita cintai ini. Kegunaan instruktif. Instruktif dapat diartikan sebagai pengajaran. Maksud pengajaran dalam fungsi instruktif yaitu memberikan keterampilan yang diperoleh dari pengajaran sejarah. Keterampilan instruktif dapat berupa 1. Keterampilan berpikir. Sejarah dapat memberikan kita keterampilan berpikir. Contohnya ialah keterampilan berpikir kronologis, yaitu dengan mempelajari sejarah kita dapat mempelajari keterampilan menjelaskan suatu peristiwa secara berurutan dari awal hingga akhir. Misalkan, dengan keterampilan berpikir kronologis kita mampu menjelaskan terjadinya peristiwa kebakaran di suatu tempat dari sebelum terjadinya kebakaran, sebab terjadinya kebakaran dan proses terjadinya kebakaran. 2. Keterampilan yang bersifat fisik yang berwujud tindakan atau perilaku. Contohnya, saat kita mempelajari tentang Candi Borobudur, kita melihat bahwa bangunan yang megah dan kokoh tersebut ternyata tersusun dari batu-batu tanpa menggunakan perekat. Melalui sejarah ini, kita dapat mengikuti teknik atau keterampilan membuat bangunan dengan susunan bebatuan tanpa semen atau perekat pada masa kini. Kegunaan rekreatif. Sejarah dapat memiliki nilai-nilai penting dalam pengembangan kepariwisataan dan hiburan. 1. Terkait kepariwisataan, kita dapat mengunjungi museum ataupun bangunan bersejarah seperti masjid kuno, keraton dan sebagainya, Candi Borobudur, Masjid Agung Demak, Kota Tua Jakarta, Keraton Kasepuhan dapat kita kunjungi untuk berpariwisata. Selain kita mengagumi bangunan-bangunan bersejarah dengan berfoto, kita juga dapat membantu meningkatkan industri kreatif lokal karena di lokasi tersebut biasanya terdapat pengrajin dan penjual souvenir yang dapat kita beli. 2. Terkait hiburan, sejarah dapat memberikan hiburan ketika kita membaca ataupun menyaksikan karya sejarah, baik berupa tulisan ataupun film. Saat menyimak karya-karya sejarah, kita seolah-olah berpetualang ke masa lalu dengan mengimajinasikannya. Sekian penjelasan tentang keterkaitan masa lalu dan masa kini. Terima kasih.